Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Iya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang peluang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat memahami dan mendeskripsikan peluang. 2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peluang, anak-anak sekalian harus tahu dulu apa itu peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sekalian pasti sering mendengar perkiraan terjadinya hujan atau ramalan cuaca. Dalam bentuk peluang, baik secara kuantitatif, seperti kemungkinannya kecil akan terjadi hujan esok hari, atau dalam bentuk kuantitatif, seperti kemungkinan hujan esok hari sekitar 30%. Artinya, Jelas di sini bahwa berbicara mengenai peluang kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi, kita hanya diberikan suatu petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Nah, jadi dari pernyataan di atas ini, kita bisa simpulkan bahwa peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Peluang juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi. Berbicara mengenai peluang, kita akan membahas beberapa item, yaitu pertama, percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contoh 1. Percobaan pelemparan sebuah dadu. Hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah munculnya salah satu sisi dadu yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan itu disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel ini biasanya disimbolkan dengan S kapital. Jadi, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Jadi titik sampel dari pelemparan sebuah dadu yaitu 1, 2, 3, dan sampai 6. Sehingga banyak titik sampel yaitu NS sama dengan 6. Kita lanjut pada contoh kedua, yaitu percobaan pelemparan sebuah koin. Hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah munculnya salah satu sisi koin yang berupa angka yang dilambangkan dengan A kapital atau gambar yang dilambangkan dengan G. Ya, jadi ruang sampel dari pelemparan sebuah koin yaitu S sama dengan himpunan angka gambar. Nah, adapun titik sampel dari pelemparan tersebut yaitu ada 2, di mana ada A dan ada G. Sehingga banyaknya titik sampel yaitu NS sama dengan 2. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya yaitu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Notasi untuk kejadian yaitu huruf kapital selain S seperti A, B, C, sampai Z. Misalnya, pada pelemparan sebuah dadu dengan ruang sampel S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika A sama dengan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3, maka A sama dengan himpunan 1, 2. Dengan NA sama dengan 2, jika B sama dengan kejadian munculnya mata dadu genap,
maka B sama dengan himpunan 2, 4, 6 dengan N dengan banyaknya, sehingga banyaknya kejadian B sama dengan 3. Sekarang kita lanjut pada cara menentukan ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel yaitu ada 3. Pertama, menentukan ruang sampel dengan mendaftar. Misalkan, pada pelemparan 2 keping uang logam sekaligus, sisi yang muncul adalah angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam kedua. Ditulis angka gambar. Kejadian lain yang muncul pada pelemparan kedua uang logam tersebut adalah angka-angka, gambar angka, dan gambar-gambar. Jika ruang sampelnya dituliskan dengan cara mendaftar, hasilnya adalah S sama dengan himpunan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga banyaknya ruang sampel atau banyaknya titik sampel sama dengan 4. Kedua, menentukan ruang sampel dengan tabel. Untuk percobaan pelemparan 2 uang logam sekaligus diperlukan tabel yang terdiri atas 3 kolom dan 3 baris. Kita bisa lihat pada contoh berikut ini, itu di sini ada tabel yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Dan pertama kita punya koin 1 dan koin 2. Pada koin 1 kita akan mengisi dengan angka gambar. Begitu pula dengan koin kedua yaitu angka gambar. Selanjutnya kita tinggal mengisi kolom yang masih kosong. Di sini angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Dengan banyaknya ruang sampel atau titik sampel sama dengan 4. Ketiga, menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Cara lain yang digunakan untuk menentukan ruang sampel adalah dengan diagram pohon. Cara ini merupakan cara yang paling mudah. Ya, langsung saja kita ke contoh. Berikut adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 uang logam sekaligus. Di sini kita mempunyai 2 uang logam, yaitu pertama logam ini merupakan logam pertama, ini logam kedua, sama angka gambar, dan kemungkinan hasil yang muncul yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ini merupakan logam pertama dan ini merupakan logam kedua, dan sedangkan ini merupakan hasil yang mungkin. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar dengan banyaknya titik sampel atau ruang sampel yaitu sama dengan 4. Kita masuk pada peluang suatu kejadian. Misalnya S adalah ruang sampel dari suatu percobaan, dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan K bagian dari S. Maka peluang kejadian K dapat dirumuskan. Peluang kejadian K sama dengan banyak anggota dalam kejadian K dibagi dengan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Atau sederhananya, peluang kejadian K sama dengan
banyak anggota dalam kejadian K dibagi dengan ruang sampel atau titik sampel. Ya, kita masuk pada contoh soal. 1. Sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, sini kita tentukan dulu ruang sampelnya, yaitu S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS sama dengan 6. Karena di sini yang ditanyakan itu adalah peluang munculnya bilangan prima, maka kita melihat pada ruang sampel angka manakah yang menunjukkan bilangan prima. Maka di sini bilangan primanya itu ada 2, 3, dan 5, sehingga muncul angka prima yaitu sama dengan himpunan 2, 3, 5. Maka banyaknya kejadian K sama dengan 3, sehingga peluang munculnya angka bilangan prima yaitu P peluang K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampel atau titik sampel, sama dengan 3/6, dapat disederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluang munculnya angka bilangan prima adalah 1/2 atau 0,5. Lanjut pada contoh soal nomor 2. Itu 2 kartu diambil dari 52 kartu brid G. Carilah peluang terambilnya. Kejadian A, 2 kartu sekop. Untuk mengambil 2 kartu dari 52 kartu yang ada, maka di sini kita menggunakan kombinasi agar kita menemukan nilai dari NS itu sendiri. Sehingga di sini kita mempunyai 52 kombinasi 2 sama dengan 22 faktorial dibagi 50 faktorial dikali 2 faktorial, dapat dijabarkan menjadi 52 kali 51 kali 50 faktorial dibagi 50 faktorial dikali 2 kali 1. Di sini kita bisa menyederhanakannya dengan mencoret 50 faktorial dan 52 dibagi 2 yaitu 26. Jadi sisa 26 kali 51 sama dengan 1326, sehingga NS sama dengan 1326. Kita lanjut dengan mencari kejadian A, di mana peluang terambilnya 2 kartu sekop. Untuk mengambil 2 sekop dari 13 sekop ada 13 kombinasi 2 sama dengan 13 faktorial dibagi 11 faktorial kali 2 faktorial, dapat dijabarkan menjadi 13 kali 12 kali 11 faktorial dibagi 11 faktorial kali 2. Di sini kita bisa menyederhanakannya dengan mencoret 11 faktorial, 12 dan 2, sisa 6, sehingga tersisa 13 kali 6 sama dengan 78, sehingga NA sama dengan 78. Nah, di sini tadi kenapa kita mengambil 2 sekop dari 3 sekop? Karena pada kartu brid G tersebut terdapat 4 macam gambar, yaitu salah satunya sekop yang berjumlah masing-masing 13. Maka peluang kejadian A adalah peluang A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 78 dibagi 1326 sama dengan, atau dapat disederhanakan menjadi 3/51. Jadi peluang terambilnya 2 kartu sekop adalah 3/51. Sampailah kita pada penghujung pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari ini dapat bermanfaat
Dan sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, lagi-lagi Ibu menghimbau agar anak-anak sekalian selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter.